Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berdiri di celah, kearifan istri dalam mencegah bencana keluarga. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Samuel 25 ayat 20 sampai ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut. Sementara perempuan itu menunggang keledainya berjalan turun, terlindung oleh gunung, Daud dan orang-orangnya pun turun ke arahnya. Lalu perempuan itu berpapasan dengan mereka. Daud telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi semua milik orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada apapun yang hilang dari semua miliknya. Tetapi, ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari atas keledainya, lalu berlutut di hadapan Daud, sujud dengan muka ke tanah. Ia berlutut di kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku memperdulikan Nabal, orang durjana itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya, bebal orangnya. Hamba sendiri tidak melihat anak buah yang Tuanku suruh. Sekarang, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, karena Tuhan sudah mencegahmu menumpahkan darah dan membalas dengan tanganmu sendiri, biarlah musuh-musuhmu dan orang yang berikhtiar mencelakakan Tuanku, menjadi sama seperti Nabal. Inilah pemberian yang hamba bawa untuk Tuanku, biarlah diberikan kepada anak buah yang mengikut Tuanku. Maafkanlah kiranya kelancangan hambamu ini, Tuhan pasti membangun bagi Tuanku keturunan yang kokoh, karena Tuanku melakukan perang Tuhan dan kejahatan tidak didapati padamu selama hidupmu. Seandainya orang bangkit mengejarmu dan mengincar nyawamu, nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungku orang-orang yang hidup bersama Tuhan Allahmu, tetapi nyawa musuh-musuhmu akan dilontarkannya dari pelontar umban. Apabila Tuhan telah melakukan kepada Tuanku, sesuai dengan segala yang baik yang difirmankannya tentang engkau dan menunjuk engkau sebagai pemimpin atas Israel, maka hati Tuanku tidak akan resah dan gundah karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan membalas dengan tangan sendiri. Apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah hambamu ini." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Samuel 25, ayat 20 sampai ayat 31, mengenai kisah Abigail, Nabal, dan Daud, yang terjadi pada masa ketika keadilan di Israel, seringkali bergantung pada tindakan dan kebijaksanaan pribadi. Bayangkan pagi yang tenang di perbukitan Karmel. Abigail, seorang perempuan cantik dan bijaksana, keturunan Kaleb, menjalani harinya yang rutin, ketika ia mendengar berita yang mengkhawatirkan. Suaminya, Nabal, telah menghina Daud, calon raja Israel, dan anak buahnya Daud. Daud, yang marah, disertai dengan 400 orang bersenjata, pergi mendatangi Nabal, untuk membunuh seluruh keluarga Nabal. Menghadapi bencana yang mengancam keluarganya, Abigail sebagai istri Nabal tidak panik. Ia bertindak cepat, mengumpulkan perbekalan, dan segera berkuda untuk menemui Daud. Kata-katanya tidak hanya fasih, tetapi juga strategis, rendah hati, dan terkesan memuliakan nama Tuhan. Ia berdiri di celah, antara Nabal yang sombong dan bodoh, serta Daud yang tersinggung dan marah, mencegah pertumpahan darah dan menyelamatkan keluarganya. Kisah ini, yang berlatarkan waktu, ketika bangsa Israel sedang beralih dari pemerintahan hakim-hakim ke pemerintahan raja-raja, mengingatkan kita,
bahwa kearifan dan keberanian dapat mengubah arah sejarah sebuah keluarga, bahkan sebuah bangsa. Tindakan Abigail mengajarkan kita kekuatan seorang istri yang bijaksana, yang melangkah mengisi kesenjangan untuk melindungi keluarganya. Dia tidak menunggu suaminya memperbaiki kesalahannya. Dia ikut bertanggung jawab, karena tahu bahwa tidak segera bertindak dapat mengakibatkan kehancuran. Di rumah kita saat ini, peran pasangan yang bijaksana, apakah itu seorang istri maupun seorang suami, sama pentingnya. Seberapa sering kita melihat konflik meningkat, karena tidak ada yang turun tangan untuk menengahi? Berapa banyak keluarga yang retak karena kesombongan atau sikap keras kepala, yang mencegah terjadinya rekonsiliasi? Kisah Abigail menantang kita untuk menjadi pembawa damai, menggunakan kebijaksanaan dan kerendahan hati untuk meredakan ketegangan. Namun, berdiri di celah bukan hanya tentang mencegah bencana, ini tentang menyelaraskan tindakan kita dengan kehendak Tuhan. Abigail menyadari takdir Daud sebagai orang yang diurapi Tuhan, dan memohon dengan imannya. Dia tidak hanya menyelamatkan keluarganya, dia menghormati Tuhan. Kisahnya memanggil kita untuk menanggapi pesan Tuhan tentang kerendahan hati, kebijaksanaan, dan keberanian. Itu adalah panggilan untuk mengubah karakter kita, untuk beralih dari kesombongan menjadi kerendahan hati, dari rasa takut menjadi iman, dan dari kepasifan menjadi tindakan. Jadi, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita bersedia menjadi penengah bagi keluarga kita? Apakah kita siap menjadi suara kebijaksanaan dan kedamaian di saat-saat krisis? Seperti Abigail, mari kita memilih untuk bertindak dengan kearifan dan keberanian, kerendahan hati dan iman, percaya bahwa Tuhan akan menggunakan kita untuk membawa kedamaiannya ke dalam rumah kita, dan masyarakat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah doaku ini. Saat badai datang menghampiri, hatiku ragu, pikiranku bimbang, tak mengerti rencanamu, namun ku percaya Engkau setia. Jadikan aku bijak ya Tuhan, dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Saat kesombongan membawa celaka, dan kata-kata nyaris menghancurkan, ajarku berbicara dengan kasih, agar kehendak-Mu yang menang. Jadikan aku bijak ya Tuhan, dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Jadikan aku bijak dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Saat kesombongan membawa celaka, dan kata-kata nyaris menghancurkan, ajarku berbicara dengan kasih, agar kehendak-Mu yang menang. Jadikan aku bijak ya Tuhan, dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Ku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau yang berperang, Kau yang menang. Biar hatiku tetap rendah, agar ku hidup memuliakan-Mu. Jadikan aku bijak, demi nama-Mu ku berdoa. Amin, haleluya, amin.
Tuhan Yesus, dengarkanlah doaku ini. Saat badai datang menghampiri, hatiku ragu, pikiranku bimbang, tak mengerti rencanamu, namun ku percaya Engkau setia. Jadikan aku bijak ya Tuhan, dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Saat kesombongan membawa celaka, dan kata-kata nyaris menghancurkan, ajarku berbicara dengan kasih, agar kehendak-Mu yang benar. Jadikan aku bijak ya Tuhan, dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Jadikan aku bijak ya Tuhan, dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Ku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau yang berperang, Kau yang menang. Biar hatiku tetap rendah, agar ku hidup memuliakan-Mu. Jadikan aku bijak ya Tuhan, dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Jadikan aku bijak ya Tuhan, dalam rumahku, dalam hidupku. Berilah hati yang penuh hikmat, agar damai-Mu selalu nyata. Tuhan, jadikan aku bijak, demi nama-Mu ku berdoa. Amin, haleluya, amin. Tuhan Yesus, dengarkanlah doaku ini.